Oke. Pak Windu. Mohon maaf Pak Windu. Kami tahu Pak Windu dari universitas mana begitu? Saya dari Stikes Berdasar PPNI, Ibu. Ya. Cukup jelas ya, Bu Dwi dan Bu Farida. Monggo saya persilakan Bu Dwi dulu untuk memberikan. Oh, saya dulu. Oke. Terima kasih Pak Windu, senang bisa bertatap muka secara virtual seperti ini. Salam kenal, saya Dwi Martiana. Siap. Siap. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari berbagai studi yang ada, kemudian fakta yang ada juga semakin meyakinkan kita sebetulnya bahwa yang bisa kita lakukan saat ini, selain dari aspek medis, kita bicara aspek non-medis, karena kita tidak ada di dalam situ, gitu lah ya. Kalau di aspek medis mungkin mulai dengan riset vaksin dan lain sebagainya, ya medis lah, termasuk kemudian APD dan lain sebagainya seperti yang Rida bilang. Tetap kita sebagai individu, apa yang bisa kita lakukan, yaitu memperkuat social distancing, melakukan social distancing itu. Nah, kemudian memang bagus sekali saran dari Pak Windu, bagaimana kemudian harapan saya nanti FKM bisa buat policy brief, setidaknya bisa ke pemerintah kabupaten. Karena bagaimanapun Pemkab itu adalah mitra, gitu loh. Mitra. Jadi bahwa kondisi potret di Jember katakanlah, kita lihat skup yang kecil ya, kondisi di Jember seperti apa? Udah banyak baliho, data udah disiapkan tiap hari, diperdengarkan tiap hari, walaupun sebetulnya aspek lainnya coba kita ini semacam refleksi ke diri sendiri. Di awal ketika diumumkan ada kasus satu positif, itu glorifikasinya luar biasa kan? Data satu langsung wah dan lain sebagainya. Wah, pemberitaannya udah kadang-kadang udah di luar etika jurnalis kalau bisa kita bilang, dikulik-kulik sembarang kali dan lain sebagainya lah. Tapi kan hari ke hari ini sekian, jadi kan hambar gitu. Iya nggak sih? Itu apa perasaan saya saja? Tiap hari diginikan, dikasih tahu ini sekian, nambah ini sekian, jadi hambar. Nah, kehambaran itu yang membuat kita kemudian menjadi tidak aware dengan pergerakan COVID itu sendiri. So, saya juga mendukung, sangat setuju, totally agree dengan usul dari Pak Windu bahwa bisa luaran dari diskusi kita nanti mungkin FKM bisa semacam nyusun policy brief yang bisa kemudian nanti diajukan ke PMK yang harus dilakukan. Termasuk tantangan kita di sini adalah revolusi media komunikasi dengan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat Jember khususnya, mohon maaf Pak Windu, saya juga tidak tahu posisi jenengan di mana, tetapi masyarakat Jember kan unik. Bagaimana pendekatannya supaya Pasar Tanjung yang ramai, kampus masih ramai nggak Bu kalau ini? Biasanya takjil dan lain sebagainya kalau Jalan Kalimantan. Nah, supaya mereka benar aware gitu loh. Apa ya? Ngeh gitu loh, benar-benar ngeh, meresap gitu. Akhirnya mengambil keputusan untuk social distancing. Karena social distancing ini nggak akan pernah berhasil jika tidak dilakukan secara komunal. Selandia Baru menunjukkan seperti itu. Di Australia sini juga menunjukkan seperti itu. Tram, bus yang biasanya itu penuh, sesak. Saya itu kalau belanja 2 minggu sekali sih Pak, itu satu bis itu cuma saya aja isinya. Jadi benar-benar masyarakat sudah voluntarily, secara sukarela turut mengambil peran bahwa memang ini tugas kita untuk bersama-sama gitu loh, mempraktekkan social distancing. Tapi kalau hanya sebagian, apalagi sebagian kecil yang mempraktekkan itu, ya memang kita ya akan berlama-lama dengan si COVID ini nantinya gitu. Ya, prinsipnya saya setuju Pak. Dan untuk pelaksanaan social distancing, ya ini butuh juga
instrumen negara yang bisa memaksa masyarakat untuk itu, bisa memaksa masyarakat. Ini terbukti dan sudah banyak negara-negara yang berhasil, dan itu karena social distancing itu tadi. Seperti itu. Oh ya, untuk informasi juga Pak, kampus ini juga tutup begitu ada satu kasus positif, beberapa 5 hari, kurang dari seminggu langsung tutup, totally tutup. Begitu ketemu satu kasus, dan semua dosen, semua yang berinteraksi dengan yang bersangkutan dikarantina, semuanya, tanpa terkecuali. Ya, seperti itu. Gimana Bapak Windu? Gimana? Itu apakah ada feedback? Jadi bahwa saran yang disampaikan bisa diterima oleh pembicara satu yang akan nanti juga direspon oleh pembicara dua. Kita ini dulu ya, kita persilakan Bu Farida dulu untuk merespon dari yang sudah disampaikan oleh Pak Windu. Ya. Bu Farida. Ya, terima kasih Bu Nima. Terima kasih Pak Windu untuk pertanyaannya. Saya juga sependapat dengan Pak Windu, Bu Dwi gitu ya. Harapan saya juga sepertinya saya ingin berbuat sesuatu gitu ya. Seperti yang Bu Nima sampaikan tadi, mari kita berpartisipasi aktif gitu ya untuk bagaimana sih mencegah COVID-19 ini gitu ya. Nah, kalau semua seperti yang Bu Dwi sampaikan tadi, memang ketika kita memberikan advokasi gitu ya, semoga saja dilaksanakan gitu ya. Tapi apapun itu kita coba gitu ya. Sebenarnya kami sempat mencoba yang seperti ini Pak. Kami lakukan dulu ketika UNED itu langganan kejadian hepatitis. Apa sih Bu Nina? Hepatitis. Ya. Nah, hepatitis kami sudah waktu itu Pak. Tapi akhirnya keganjal dengan kebijakan di Pemkab gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba lagi gitu ya. Kita kemarin sebenarnya kalau saya perhatikan Bu Faida itu sudah, kalau di Jember ya Pak, Bu Faida itu sudah membuat aturan ya bagaimana pasar itu harus beroperasi gitu ya. Kemudian bagaimana toko-toko itu nggak boleh buka gitu ya. Sebenarnya itu udah jalan gitu ya. Saya pikir pasti sepi nih pasar. Saya cobalah lewat gitu ya. Saya nggak turun ya, cuma lewat mobil aja ya. Kita dulu itu di rumah gitu ya. Saya coba putus gitu ya. Karena sebenarnya katanya sih pasar itu harus beroperasi cuma 2 jam saja gitu ya. Jadi mulai dari yang jam 5 atau jam 6 tuh udah harus tutup gitu ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Jam 9 itu masih ada saja dan rame gitu loh pasar itu. Nah, ini sebenarnya memang harus ada regulasi gitu ya, harus ada dukungan dari Pemkab gitu ya. Bagaimana kalau yang Bu Dewi cerita tadi kan akhirnya pemerintahnya juga aware gitu ya. Polisi Bu di mana-mana Bu. Jadi kalau polisinya ada, tapi tetap aja lewat aja sih orang-orang itu kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Nah itu juga susahnya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Kadang-kadang orang juga nggak ngerti COVID-19 itu apa. ART saya saja bilangnya gini, sebenarnya corona itu apa sih Bu? Itu keluarnya pagi apa malam? Bayangin. Masih aja seperti itu. Nah mungkin kami mencoba. Challenge kan Bu Farida, coba mohon dikonfirmasi. Ini challenge bagi teman-teman yang penggiat media, teman-teman penggiat media, untuk media apa nih yang efektif bisa menyentuh hati dan pikiran masyarakat Jember supaya oh ya kita harus bersikap begini nih gitu. Nggak cukup baliho kan? Nggak cukup dengan nggak cukup. Meskipun balihonya sudah agak kejam ya Bu Dwi, kalau di Jember balihonya sudah agak kejam gitu ya. Bahasanya udah mulai senam gitu ya. Tapi kayaknya juga nggak ngefek gitu. Nah ini mungkin tantangan buat kami gitu ya. Edukasi masyarakat seperti apa sampai kena di hati gitu ya, kena di hati. Hati dan pikiran mengikat. Ya, mungkin baik Pak Windu, mungkin itu tantangan buat kami gitu ya, bagaimana membuat edukasi juga membuat advokasi kepada Pemkab gitu ya, untuk ikut andil dalam penyelesaian COVID-19 ini. Ya semoga ini apa yang kami lakukan juga mendapatkan respon yang baik gitu ya dari Pemkab.
sebenarnya seperti yang Bu Dwi sampaikan gitu, ketika masyarakatnya sudah paham gitu ya, kemudian secara sukarela mereka melakukan social distancing, ya insya Allah pemerintahnya juga akan lebih gampang gitu loh. Tapi masalahnya kan juga tidak semudah itu, mungkin karena faktor budaya, kemudian faktor pendidikan juga, pengetahuan juga gitu ya. Akhirnya Komunikasi masuk nggak, Bu? Komunikasi masuk nggak? Faktor komunikasi masuk nggak? Ya, ya Ah, oke. itu ya sudah. tidak sama gitu ya. Ah, iya. Ya, itu dia. Ya, kita cobalah itu dengan cara apa gitu ya, dengan metode apa gitu ya. Sehingga akhirnya semuanya bisa mendengar. Masyarakat iya, Pemkab juga iya gitu ya. Mungkin itu saja Bu Nikmal. Ya, baik. Terima kasih Bu Farida. Pak Windu, apakah berkenan untuk memberikan satu kali respon dari apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri? Oke, terima kasih. Ini maksud saya juga mengikuti beberapa diskusi, tapi kelihatannya diskusi-diskusi ini batas seminar, makanya tadi saya berpikir di awal diskusi untuk mencoba untuk suaranya menghilang, Bu Nima. Ini ya. termute. Di mute mungkin. Ya. Iya, termute. Termute Bu Nikmal. Sudah saya aktifkan. Oh, mungkin di Pak Windu, mungkin Pak Windu bisa dibantu di ini dari PC-nya. Iya. Dua akun sehingga tadi feedback, mungkin satu dimatikan. Ini yang satu saya unmute sudah bisa. Halo Pak Windu. Iya Pak Windu, sayang sekali. Halo, Pak Windu termute ini. Ya, mungkin bisa di unmute. Enggak ini kok enggak di mute kok kalau di ininya. Oh ya? Iya. Waduh. Kalau dicek di itu ada suara-suara. Ya, halo. Ya, tuh. Monggo Pak. Siap. Ini saya coba untuk akan tadi Android karena nggak bisa dengar. Barangkali sudah bisa didengar ya? Sudah. Ya, maksud saya tindak lanjut dari pertemuan ini kalau bisa nanti dikembangkan strategi apa yang bisa memberikan rekomendasi yang positif. Jadi di era perubahan itu kebanyakan kita tidak siap. Salah satunya tadi pembicara kedua menyampaikan bahwa persepsi masyarakat tentang corona tidak ada sama. Persepsi tentang penggunaan masker tidak ada sama. Kapan hari saya mengikuti pembicara dari komunikasi, dari pembicara yang berlatar belakang komunikasi di sana membahas opinion leader. Nah, opinion leader ini juga penting banget, bahkan update setiap saat. Jadi kalau kemarin itu dari Asosiasi Dinkes seluruh Indonesia bisa menyampaikan obat kumur itu penting gitu ya. Nah itu harusnya segera direkomendasi dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui webnya Satgas Covid yang dipaparkan Ibu tadi. Jadi bukan hanya kematian, bukan hanya yang sakit, bukan hanya yang PCR, tapi update informasi terbaru tentang tata laksana. Sehingga nanti orang Indonesia semuanya akan mengikuti itu dengan sadar. Itu yang seperti orang luar lakukan. Lah ini penting banget terkait dengan budaya kita yang memang agak lambat di dalam menerima proses berubah ini gitu. Saya pikir itu Bu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ada di pendidikan bisa ada alternatif materi-materi yang dibahas itu bukan hanya gejala, tanda dan penanganan yang ada, tetapi adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat sehingga masyarakat menjadi aware.
Demikian pemikiran yang insya Allah saya titipkan lewat UNEDS ini, sehingga nanti sebagai lembaga milik pemerintah bisa mengakomodasi ini. Saya sendiri mencoba untuk membawa ini di forum kota di Mojokerto, yang rencananya juga akan kami ajak diskusi semacam ini. Jadi di kota atau di kabupaten itu biasanya ada forum kota sehat. Jadi nanti Jember bisa UNED bekerja sama dengan forum kota bersama dengan Bupati dan jajarannya untuk merumuskan bagaimana baiknya kota Jember itu untuk melakukan semacam social distancing lebih ketat. Saya pikir semua harus mencoba. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Windu. Pak Windu. Kami highlight masukan dari Pak Windu dan sebetulnya kami juga cukup menyadari bahwa perlu revolusi dalam banyak hal, termasuk strategi pemberdayaan masyarakat, strategi komunikasi dan sebagainya. Ini nanti respon oleh kami Fakultas Kesehatan Masyarakat dan kebetulan personil atau para dosen tergabung di organisasi profesi yang juga masuk di tim gugus COVID, memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten. Dan seandainya piloting di kabupaten sudah cukup menunjukkan hasil yang bagus, kita akan coba untuk ke kabupaten sekitar ya, paling tidak ex Karisidenan Besuki begitu. Semoga itu bisa. Berikutnya undang satu peserta lagi untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Saya undang Mas Edwin Chandra. Mahasiswa saya ini dulu kayaknya ya, benar? Apa? Benar ya? Bentar saya unmute dulu. Sudah. Oke. Waalaikumsalam. Benar. Wajah ini aku masih ingat. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, segera. Silakan Mas Edwin. Iya, Bu. Menyampaikan yang sedang menjadi unek-uneknya gitu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin Bu, saya ingin menanya, kebetulan saat ini kan saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Pegadaian. Suaranya lebih. Iya Bu, saya ulangi ya Bu. Kebetulan saat ini kan saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN Bu di Pegadaian. Nah, dan kebetulan juga saat ini kan bisnis saat ini juga sedang ada kendala gara-gara ada PSBB dan lain-lain, terutama di Jakarta, dan ada kendala seperti ini. Dan kebetulan kemarin-kemarin saya juga sempat membaca terkait dengan analisa dari akademisi Ibu terkait dengan proyeksi kasus corona ini, yang katanya ada yang ngomong selesai Mei, selesai Juni, dan lain-lain. Tapi melihat adanya faktor-faktor yang mengaruhi Ibu, kayak yang reagen PCR yang mungkin ada kendala dan lain-lain, kemudian pelaksanaan PSBB yang kurang maksimal. Kira-kira untuk model-model proyeksi yang digunakan oleh akademisi ini, seperti IPB dan lain-lain, ini masih bisa kita pakai nggak ya Bu ya? Kita kira di Juni atau mungkin di dalam jangka waktu yang mereka tetapkan ini, masih bisa kita pakai nggak modelnya? Atau mungkin ada model baru yang Bu Dwi sudah ini menodong ya. Menodong lagi. Kebetulan ini saya juga sangat butuh Ibu untuk data-data model-model ini, karena saya di bagian business continuity management nih, Bu, di Pegadaian. Jadi yang mengurusi untuk kelangsungan usaha perusahaan. Kebetulan di tengah pandemi ini saya sangat perlu untuk literasi seperti ini. Jadi untuk mengambil langkah-langkah ke depan, kira-kira harus ngapain lagi nih? Kalau misalkan ini sampai Juni atau mungkin sampai akhir tahun, saya harus ngapain nih supaya discontinuity perusahaan bisa tetap terjaga nih. Begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Edwin. Aduh, pertanyaan yang luar biasa ini. Kalau teman-teman dari FKM biasanya yang disampaikan terkait sehat sakit itu nanti ini gimana. Nah, kalau Mas Edwin yang dipikirkan sekarang bagaimana continuity bisnisnya. Dan memang pandemi ini tuh berdampak pada seluruh sendi kehidupan ya, tidak ada yang tidak terdampak. Nah, ini lebih pas untuk Bu Dwi ya yang merespon ya, gimana ini? Bukan Bu Faridah. Oke. Bu Faridah ada yang lain ini biasanya.
Oke. Nah, alhamdulillah panelis setelah sekian tahun akhirnya bisa melihat wajahnya. Oke. Yap, bicara tentang model. Jujur saya kali ini membatasi untuk tidak bicara model sebetulnya. Jadi lebih ke tetapi memang banyak sekali model-model prediksi, proyeksi yang kemudian berseliweran lah di mana-mana, termasuk di webinar. Dan kalau izinkan saya mengutip pernyataan dari Bapak Time Series yang saya juga punya bukunya, Time Series Analysis, Pak Box. Gitu. Pak Box ini ada satu pernyataannya yang yang saya terus pegang gitu ya, bahwa all models are wrong. Ya, jadi semua model yang totally salah. But some are useful. Jadi tapi sebagian diantaranya bermanfaat. Jadi apapun model yang dihasilkan itu, semuanya salah, tapi sebagian itu bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita membangun model, sebelum situ mundur dikit ya, statistika sebagai cabang ilmu dari matematika, ini punya nilai kebenaran yang mutlak. Ini mohon maaf Bu Farida dan semua yang ada di forum ini, sedikit Calvinisme terhadap keilmuan ya. Hanya matematika yang punya kebenaran mutlaknya. Ukurannya apa? Dia dibangun atas dasar asumsi. Ini yang saya sendiri pribadi lalai. Maksudnya mulai melalaikan. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah terbangun lagi. Asumsi. Jadi kalau kita bikin model, itu pasti ada asumsi yang mendasari. Entah itu variabelnya yang terbatas, entah jumlahnya yang terbatas, dan lain sebagainya. Sementara, kasus yang kita hadapi sekarang ini kan sangat kompleks, very complicated. Jadi begitu satu variabel tidak kita pertimbangkan, maka model yang kita hasilkan, apapun itu, nanti akan tetap ada limitasi gitu loh, ada limitasi karena dia dibangun atas dasar asumsi. Benernya cuman kalau asumsi itu terpenuhi, itu batasan dari kebenaran matematik dan statistik tentu saja. Jadi kalau asumsinya tidak dipenuhi, sudah ambiar semua model. Makanya Pak Box bilang semua model itu salah, tapi sebagian bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Ya contoh tadi misalkan ketika kita lihat tren dan lain sebagainya, kita tahu ini cenderungnya masih naik. Tapi kemudian kapan berakhirnya dan lain sebagainya, ini kita perlu aware dengan apa yang kita sebut dengan statistical literacy. Jadi ketika kita bicara tentang data, kita tidak hanya aware terhadap data ini bagaimana data diproduksi, tetapi bagaimana terhadap penggunaan dan kemungkinan penyalahgunaannya. Makanya kalau baca How to Lie with Statistics itu agak-agak bisa ini kepala, mengaduk-ngaduk isi kepala gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan penyalahgunaan, bisa jadi overestimate atau underestimate begitu. Ya kenapa? Karena ada asumsi. Contoh lah kalau di COVID, angka reproducibility, angka R-nya itu ya. R-nya itu kan diasumsikan kalau satu orang mampu menulari 3 orang yang lain, atau 5 orang yang lain, atau 2 orang yang lain, itu kan modelnya udah beda-beda. Makanya ketika kita dihadapkan pada model apapun itu, maka kita perlu aware dengan selang intervalnya gitu. Nah, sayangnya kadang-kadang seringkali juga kita dapati model-model itu nggak pakai confident interval, jadi kita nggak tahu gitu loh. Ini akurasinya seberapa, bagaimana kita bisa menyikapi pemodelan itu. Yang kalau dibilang Juni, seberapa presisinya itu hasil model kok dibilang Juni. Terus asumsi yang mendasari apa? Ketika bikin model itu pasti ada asumsi. Bisa berakhir Mei katakanlah. Kalau ini, dan ini. Lah, kalau yang disebut dalam kalau itu tadi, pernyataan additional tadi tidak terpenuhi, ya biar nggak bakalan selesai di bulan Juni gitu kan. Bisa ya, bisa diterima ya. Jadi begitu. Jadi kebenaran dari semua pemodelan yang ada itu ya terbatas hanya pada asumsi. Nah, seringkali asumsi itu tidak terkomunikasikan dengan baik terhadap penerima informasi, termasuk juga selang interval. Seringkali nggak disebutkan juga. Jadi kita nggak tahu
ini seberapa akurasinya. Untuk itu kita berhati-hati, jangan sampai kita overestimate atau underestimate. Tapi tetap yaitu tadi semua menunjukkan bahwa yaitu social distancing. Lah kalau bicara tentang continuity atau discontinuity bisnis, wah itu panjang jadinya Mas. Mas bisa japri deh. Kita bisa diskusi, ya saya juga lagi belajar gitu loh, karena memang model-model begini nih sangat kompleks sekali. Ya, gitu Bu Nikmal. Ya, kita aktifkan lagi belajar di grup alumni BIOS ya, Bu. Betul, yes, betul, setuju sekali. Kan Mas Edwin ya. Ya Ibu, terima kasih Bu Dwi jawabannya. Ini kebetulan juga sekarang sedang nyusun-nyusun ini. Sepertinya kok bakal agak lama kita ininya. Soalnya kemarin operasional outlet kita juga udah dibatasin, beberapa outlet juga udah ditutup. Di Jakarta juga kayak gini, jadi ya sepertinya panjang ya Bu. Ya, dan endurance ya. Kita harus bisa ya. Jadi mohon izin Bu Nima menambahkan. Jadi mungkin bisa kita sikapi pernyataan Pak Presiden yang berdamai itu dengan atasi deh kayaknya. Kayaknya lebih pas deh kayaknya, walaupun saya juga nggak tahu maksud beliau apa. Tapi at least ke kita sendirilah beradaptasi dengan ya itu tadi. Baik. Ya marilah kita bersama-sama memaknai berdamai itu beradaptasi. Betul itu. New normal itu. Ya, menuju ke diterjemahkan lebih detail oleh Pak Windu bahwa social distancing dan semuanya ya. Terima kasih Budi dan Mas Edwin. Terima kasih Bu Nikmal. Selamat berkarya. Berikutnya saya undang satu lagi dari pertanyaan dari Mbak Reni Khairunisa dari Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Bu Reni. Iya, halo, Assalamualaikum. Bu Reni ternyata mohon maaf. Monggo silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Kalau saya lebih ke Bu Farida, mungkin Bu Dr. Farida. Saya sebenarnya kebetulan lulusan FKM UNED juga. Ya, di minat AKK. Cuma mungkin agak dulu. Angkatan tahun berapa? Oh gitu ya? Tahun 2009, angkatannya Mbak Zaidar. Ya. Iya. Kayaknya tahu deh saya. Baik, terima kasih. Saya lebih ke Bu Farida karena sekarang saya juga kebetulan di perguruan tinggi di Politeknik Medika Farma Husada Mataram, dan mengenai peran kita di perguruan tinggi. Pertanyaan saya tadi lebih ke Bu Farida, apakah bentuk promosi dan edukasi yang dilakukan oleh FKM UNED itu hanya sekedar yang berbasis online saja, seperti misalnya webinar series atau informasi-informasi yang dibagikan secara online gitu. Apakah pernah dilakukan edukasi-edukasi yang misalnya langsung turun ke masyarakat gitu sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat? Karena ternyata tidak semua masyarakat itu dapat mengakses informasi secara online gitu. Karena kami di sini sekali waktu pernah mencoba untuk nekat saja kita terjun ke masyarakat, dan ternyata memang di masyarakat desa yang lebih ke pelosok itu tidak memiliki informasi yang bagus terkait dengan COVID ini. Belum lagi ternyata banyak sekali keluhan dari sana. Mereka hanya tahu, oke, ada virus corona, kita cuci tangan, kita pakai masker, dan bekerja dari rumah gitu. Mereka tahu. Cuma setelah itu mereka menanyakan, Bu, bagaimana kalau kita kerja dari rumah, keadaan ekonomi kita bagaimana? Kita ini kan harus ke sawah, kita harus ke pasar dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin juga menjadikan seperti PSBB, social distancing itu menjadi tidak efektif di Indonesia. Nah, itu bagaimana menurut pandangan dari Bu Farida, Bu Dwi Martiana sendiri? Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni. Iya. Saya kembali panggil Mbak ya. Iya. Farida, monggo untuk direspon yang disampaikan oleh Mbak Reni.
Ya, baik. Terima kasih Bu Nikmal dan Mbak Reni atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya apa yang sudah kami lakukan untuk kegiatan promosi kesehatan, sejauh ini masih dalam bentuk online, gitu ya. Jadi seperti yang Mbak Reni sampaikan, Mbak nekat gitu ya. Nah, kami belum nekat nih. Tapi kita coba gitu ya dengan protokol COVID gitu ya, apakah kita bisa turun lapangan juga, karena memang seperti yang Mbak Rin sampaikan, ternyata di bawah pun gitu ya, tidak sama gitu ya pengetahuannya tentang apa itu COVID-19. Ini pun yang saya rasakan ketika ART saya menyampaikan seperti itu gitu ya. Sebenarnya corona itu keluarnya siang apa malam gitu ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini kan berarti kan memang belum ada persamaan persepsi tentang apa sih yang kita hadapi sekarang ini gitu ya. Tapi sejauh ini dilakukan masih sebatas webinar ini yang kemudian kayak flyer-flyer gitu ya, seperti flyer yang kemudian kami distribusikan lewat medsos, itu saja yang kami lakukan. Sempat terpikir mungkin kita bisa coba ada beberapa tempat itu yang kayak semacam kalau dulu bikin woro-woro yang naik mobil gitu ya. Nah, artinya kan kita nggak harus turun, kemudian kita nggak harus tetap bisa jaga jarak dengan ini ya, dengan masyarakat ya. Jadi mungkin pesan itu kita rekam ya, kemudian kita jalan-jalan gitu ya ke pelosok-pelosok Jember misalnya. Mungkin itu salah satu cara gitu ya yang mungkin bisa sampai informasi itu di masyarakat. Tapi yang menjadi kekurangan adalah informasi itu terputus gitu ya. Karena kan kalau semua mobilnya jalan gitu ya, maka apa yang didengar mungkin separuh-separuh gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu dicarikan gitu ya, dicarikan teknisnya seperti apa sehingga itu bisa sampai di pelosok gitu ya. Jadi tidak hanya yang, tapi mungkin kalau yang HP udah banyak kali ya, mungkin anaknya yang main HP disampaikan ke ibunya. Semoga saja seperti itu gitu. Nggak cuma lihat YouTube dan yang lain-lain gitu. Anak muda sekarang gitu ya. Jadi informasi itu disampaikan ke masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Mungkin itu. Jadi masih secara online ya. Kemudian media-media flyernya juga kami sebarkan masih secara online. Tim Post Covid UNED pun juga masih seperti itu ya. Jadi bisa by phone, kita dihubungin by phone, kemudian flyer-flyer juga masih secara online gitu ya. Nah, yang relawan ini pun juga masih teknisnya seperti apa, ini masih dicarikan cara yang aman gitu ya, bagaimana para relawan itu mendampingi atau turun lapangan ke desa itu masih dengan cara yang aman gitu ya. Nah, ini juga masih dicarikan caranya gitu ya, pendampingan yang bisa dilakukan oleh relawan untuk yang satgas di desa. Seperti itu Mbak Reni. Ya. Ya. Reni? Iya, baik. Tadi jawaban dari Bu Farida. Apakah masih perlu ditambah respon dari Bu Dwi? Iya, saya pengen dengar dari Bu Dwi juga, dari Bu Nikmal juga. Ya benar tuh, Bu Nikmal juga tuh harusnya tuh. Iya. Yep. Silakan Bu Dwi, ayo. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, semacam pandemi COVID ini semacam kotak Pandora, semuanya terimbas, luar biasa. Dalam waktu singkat semuanya terimbas. Nah, cuman yang perlu kita sadari bahwa tidak kemudian jangan dipahami bahwa yang namanya social distancing terus tiba-tiba semuanya aktivitas kita enggak sama sekali, enggak seperti itu. Jadi menurut saya kita masih boleh melakukan aktivitas-aktivitas di ruang publik dengan pembatasan. Itu makanya namanya social distancing. Pembatasannya apa? Contoh misal, nggak mungkin kan kalau kita misal untuk groceries gitu ya, kalau nggak makan gitu, nggak mungkin kan. Jadi tetap boleh, cuman ya itu tadi, misal kalau kita mau berkaca dengan yang ada di sini, di tempat lain mungkin sama juga ya. Jadi ya itu tadi, jarak 2 meter. Dengan sendirinya sudah ngasih jarak 2 meter. Tidak jalan beriringan lebih dari 2 orang. Dalam satu kendaraan tidak boleh lebih dari 2 orang. Kemudian dalam satu rumah pun, nah ini kemarin sempat jadi polemik, dalam satu rumah itu maksimal hanya 4 kalau nggak salah. Kebetulan di tempat kami tinggal ini, 1, 2, 3, 4, 6 orang dewasa. Coba, terus yang 2 mau dikemanakan? Kan nggak mungkin gitu kan. Apalagi nanti yang terpilih saya mau kemana gitu kan. Misal. Mau pulang di lockdown. Nah itu dia, mau pulang juga nggak bisa. Nah itu terus gimana? Jadi
akhirnya dievaluasi lagi yang sudah istilahnya sudah established dalam rumah sekian. Jadi tetap diperbolehkan, tapi nggak boleh nambah orang gitu loh. Maksudnya nggak boleh, di sini kan sering gathering ya, kalau orang-orang sini nggak boleh dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang sifatnya entertaining, itu baru benar-benar nggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalkan ke sawah, ya sepanjang itu masih bisa mempraktekkan social distancing, kenapa tidak? Gitu loh. Termasuk belanja, termasuk ke apotik, termasuk ke klinik mungkin untuk sakit-sakit yang bukan dari pandemi ini, kan tetap harus memeriksakan diri gitu ya. Jadi nggak terus serta-merta terus blek gitu. Nggak, ini enggak sih. Itu yang harusnya juga disampaikan. Jadi masyarakat juga nggak ketakutan, tapi juga nggak abai gitu loh, seperti yang banyak terjadi sekarang. Ya, ya. Terima kasih Bu Dwi. Begitu ya, Mbak Reni, kalau ingin dengar suara saya. Ya, memang perlu apa ya, cara berkomunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kalaupun ingin menyampaikan secara langsung, ya tetap menerapkan social atau physical distancing tadi. Tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Barangkali ada waktu mengumpulkan orang-orang key person misalnya. Dan itu juga masih menjadi pemikiran kami dan nanti akan kami bahas juga di yang ahli di komunikasi seperti ini, pemberdayaan seperti ini, strategi yang bagaimana yang tepat untuk situasi pandemi seperti ini. Barangkali kita juga bisa sama-sama kolaborasi untuk memikirkan hal ini, gitu ya Mbak Reni ya. Halo. Ya, baik. Selamat ya. Di Mataram. Putus-putus. Sukses ya. Berikutnya saya panggil satu lagi ya. Saya beri kesempatan peserta menyampaikan secara langsung yang ingin ditanyakan. Ini dari mahasiswa FKM, Mbak Novita Anggraini. Pertanyaan khusus kepada Bu Farida. Tadi sudah menyampaikan beberapa strategi yang diterapkan FKM, tapi ada hal yang secara operasional khawatir belum bisa terlaksana. Ini saya undang langsung Mbak Novita. Halo Mbak Novita. Iya Bu, terima kasih. Oke. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dari mahasiswa FKM angkatan 2017. Yang ingin saya tanyakan Bu, begini, berdasarkan pengalaman diskusi dengan kakak tingkat, bahwasanya di akhir semester 6 ini merupakan jadwal untuk penyetoran judul tugas akhir. Nah, apakah penelitian yang menggunakan data sekunder atau penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara online itu akan menjadi suatu ketetapan, Bu? Dan misalkan belum ada ketentuan resmi, kira-kira batas waktu akan ditetapkannya itu maksimal kapan, Bu? Mengingat ini kan mempengaruhi mahasiswa dalam mempersiapkan penelitian tugas akhirnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Novita. Bu Farida, ini mahasiswa kita, anak-anak kita, di samping menghadapi pandemi itu juga menghadapi nasibnya untuk kelangsungan pastinya. Nah, betul. Bagaimana strategi supaya penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang tentunya perlu difasilitasi oleh fakultas untuk kelangsungan studi mereka, terutama yang sedang kalau tadi seminar proposal maksudnya sidang dan pembelajaran lewat daring. Tapi kalau riset bagaimana begitu Bu Farida? Monggo Bu Farida. Iya. Baik, terima kasih Bu Nima, terima kasih Novita yang sedang galau ya. Ya, jadi kemarin kan kami sempat membuat edaran bahwa untuk penelitian-penelitian yang pengambilan datanya harus turun lapangan gitu ya, dengan seperti ini kan pasti akan kesulitan gitu ya. Jadinya kenapa kami membuat opsi bahwa penelitian
itu bisa menggunakan data sekunder, ya. Nah, atau data primer, tapi pengambilan datanya dengan online misalnya. Itu adalah opsi yang bisa kalian pilih gitu ya untuk menjadi apa yang bisa dipilih untuk pengambilan data kalian untuk yang akan menempuh skripsi. Karena kalau seumpama bertahan pengambilan data harus turun lapangan gitu ya, pasti itu akan sulit nantinya gitu ya. Karena kondisi saat ini kan ya agak susah kita mobilisasinya gitu ya. Kemudian nggak boleh berkerumun juga, nggak boleh, atau mungkin nanti bisa gitu ya, tapi kan resikonya akan besar di mahasiswa gitu ya. Kenapa kami akhirnya membuat edaran bahwa bisa dengan data sekunder atau data primer yang diambil secara online. Nah, ini sebenarnya opsi yang bisa kalian pilih gitu ya. Kalau seandainya kalian, Bu, saya sudah pengen banget judul ini gitu ya. Ini sudah saya pikirkan matang-matang sejak saya mulai mau ambil jurusan FKM gitu ya, misalnya gitu ya, harus judul itu gitu ya. Nah, artinya apa? Konsekuensi gitu ya, kesulitan untuk pengambilan data itu harus Novita hadapi nantinya gitu loh. Ya. Konsekuensinya apa? Mungkin lama studi akan semakin panjang gitu ya kalau tetap dengan judul yang sama yang akan sulit ketika harus turun lapangan gitu ya. Kecuali Novita bisa memodifikasi gitu ya, bagaimana pengambilan datanya dilakukan secara online misalnya, atau bisa mengambil data sekunder yang ada di puskesmas atau melalui bidan misalnya. Nah, itu mungkin itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu adalah opsi, tidak ketetapan gitu ya. Jadi opsi yang bisa memudahkan mahasiswa untuk mengejar waktu pengerjaan TA itu berjalan dengan baik gitu ya. Karena kalau seandainya harus turun lapangan dengan kondisi seperti ini, itu akan sulit buat mahasiswa ya. Makanya opsi itu Bu Farida tawarkan. Ya, jadi itu pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa gitu ya. Kalau untuk waktunya nanti saya akan koordinasi dengan Kaprodi gitu ya untuk dan Kombi untuk pengumpulan topik ya, topik untuk yang semester genap nanti gitu ya. Gitu ya, Novita. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk aku maafkan Novita. Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu Farida. Ya, terima kasih Mbak Novita dan Bu Farida. Memang cukup jelas sebetulnya yang disampaikan oleh Bu Farida. Jadi strategi yang harus dilakukan mahasiswa adalah mulai belajar bagaimana mendevelop instrumen online begitu. Kemudian kalau ingin data primer, kalau ingin data sekunder memang perlu ada pembelajaran bagaimana men-treat data dan data sekunder. Nah, ini sedang kami rencanakan juga ada webinar, semoga disetujui oleh Bu Farida, strategi riset menggunakan data sekunder di situasi sebetulnya ini waktu kurang 15 menit, tapi apakah harus selesai? Ini antusias. Oke. Saya ingin mengundang satu lagi. Ini pertanyaannya perlu jawab. Lumayan mikir ini. Saya kira pemateri yang mikir. Waduh. Langsung ketar-ketir. Bu Reni Indra. Bu Reni, sudah di-unmute? Oke. Bu Reni, apakah sedang aktif online? Oke. Saya enggak, sedang offline beliau. Abaikan. Abaikan langsung kepada di kesempatan ini. Ya, terima kasih Bu Nikmal. Sebenarnya ini agak keluar dari topik ya. Mungkin saya mewakili masyarakat awam yang lainnya yang juga mengisi waktunya dengan nonton YouTube ya. Jadi kebetulan saya terinspirasi dari YouTube gitu ya. Pertanyaan saya ini yang saya temui di YouTube itu sekarang sedang marak mengkait-kaitkan kasus COVID-19 ini dengan teori konspirasi begitu. Ya, ada tuduhan kepada pemerintah, beberapa pihak sih gitu ya, bahwa data COVID itu digelembungkan.
ada salah satu orang itu yang menyatakan bahwa tadinya apa namanya, ada sanak familinya yang meninggal Ya. Halo, ini tidak di tempat sepertinya. Oh, ya karena bertugas. Oke, gimana ya? Ya, mohon izin dilangsungkan aja ya. Gitu ya, Kak. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan teori konspirasi itu ini saya menjawabnya terus terang dari sudut pandang saya ya. Jadi nggak seperti Bu Reni, saya nggak ini YouTube. Ya, YouTube kalau ada webinar yang delay, ya YouTube sih. Cuman terkait itu ya, sebetulnya gini, ini kalau menurut saya ini adalah salah satu isu atau challenge dari provider data, dalam hal ini pemerintah, mengkomunikasikan data yang dikumpulkan terhadap masyarakat. Contoh misal, apa yang disebut dengan confirm case? Apakah confirm itu semua kasus positif pada saat posisinya yang bersangkutan atau masing-masing itu masih hidup atau bahkan sesudah mati pun, misalkan ketahuannya ya, sesudah meninggal baru tahu apakah itu masuk dan lain sebagainya. Nah, ini kendala. Kalau menurut saya ini bagian dari kendala komunikasi di masyarakat antara pemerintah ke masyarakat gitu loh. Jadi kemudian akhirnya muncul semacam prasangka, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan begini, karena komunikasi itu nggak nyampe ke masyarakat. Apa yang disebut confirm case, apa yang disebut dengan ODP, kapan dari ODP pindah jadi PDP, itu juga saya pikir nggak semua paham itu. Sehingga akhirnya muncul berkeliaranlah ini prasangka-prasangka itu jadi menggelembung, jadi membesar gitu. Ketika itu dipantulkan oleh pemirsanya begitu. Kan gitu sih. Jadi begitu ada boom, pertama kali ada katakanlah teori konspirasi ini, kemudian akhirnya ada yang menggaungkannya apa? Ada yang membroadcast lagi. Akhirnya jadi gede gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya supposed to be segera direspon oleh pemerintah dengan memberikan informasi yang seharusnya bagaimana gitu. Masyarakat itu nggak cukup kemudian ya yang mati sekian, yang meninggal per hari sekian, total sekian, yang kasus sekian, tetapi sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah ada progres apa ini hari ini. Kan gitu sih. Supaya kita juga jadi tenang. Oh iya ini pemerintah sudah do many things, not just do something, many things. Jadi aman. Akhirnya prasangka-prasangka itu nggak berkeliaran kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini muncul karena ada gap komunikasi sih gitu. Ya, saya nggak tahu persis itu dasar pikirnya, alurnya dan lain sebagainya, tetapi saya pikir ya sementara ini ya seperti itu Bu Reni. Jadi komunikasi yang harus diperbaiki, termasuk kita juga dan seterusnya. Dan begitu. Ini Bu Nikmal sudah join kembali. Ini ada apa namanya? Sudah. Ada kendala jaringan. Halo? Ada kendala jaringan. Iya, I'm coming. Ya. Ya, mohon maaf. Peserta dan pemateri tadi ada down menggunakan fasilitas yang sifatnya darurat.
Terima kasih respon dari Bu Dwi. Ya, mohon izin Bu, tadi langsung saya respon aja karena saya juga nggak tahu kondisi sana gimana gitu. Ya, itu lebih baik. Mengambil keputusan ya. Itu namanya tanggap darurat. Oke. Ya. Apakah Bu Reni merespon? Responnya terkait data penyajian data di Indonesia ya. Tadi saya sempat karena Bu Dwi menyinggung-nyinggung data di Australia begitu. Saya coba membuka webnya di Australia yang dia memang concern ke COVID gitu ya, COVID-19 update setiap harinya, lalu kemudian saya sedikit mengcompare atau membandingkan dengan data di Indonesia gitu ya, di mana di Australia itu jauh lebih lengkap data-datanya. Nah, gitu ya. Tadi di pertanyaan saya itu sebenarnya ada apakah ada data yang janggal gitu di Indonesia, dan apakah mungkin ada data yang sengaja tidak ditampilkan begitu. Mungkin datanya, entah itu datanya ada kendala ketika penyajian datanya sudah dikumpulkan atau seperti apa, atau justru memang tidak ditampilkan gitu. Saya yang ingin saya tanyakan itu kira-kira kendala-kendala apa sih yang dihadapi di Indonesia itu terkait dengan data COVID itu? Dibandingkan dengan data Australia itu sangat bagus sekali gitu ya, sehingga mungkin saya sih nggak tahu ya, kalau dari kacamata orang awam itu janggal atau enggak gitu. Tapi kan kalau misalkan lebih lengkap, itu kan kita lebih mudah mencari kejanggalan di data tersebut gitu. Itu sih, itu asumsi saya pribadi. Iya. Ya, saya rasa nanti bisa disimpan responnya oleh Bu Dwi untuk closing statement ya. Oke. Sebagai moderator saya ingin mengakhiri proses webinar pada hari ini. Sudah sangat banyak informasi yang disampaikan oleh para pemateri dan cukup banyak juga respon dari peserta, baik pertanyaan maupun saran. Dan kata kunci yang penting bisa kita ambil sebelum pemateri menyampaikan closing statement adalah kita harus melakukan penyesuaian ya, aktivitas hidup yang baru untuk segera mengakhiri pandemi COVID ini secara bersama-sama. Dan mohon maaf kepada peserta lain yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan lewat chat tapi tidak punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Dan setelah kami baca beberapa pertanyaan itu ada kemiripan. Jadi jawaban dari pemateri menurut penilaian moderator itu sudah cukup menjawab pertanyaan dari peserta yang tidak punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Nah, pertanyaan tersebut nanti akan kami diskusikan dengan para pemateri apakah bersedia untuk merespons secara tertulis, nanti akan kami kabarkan. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada kedua pemateri, boleh bergantian untuk menyampaikan closing statement karena acara ini akan diakhiri. Tapi mohon izin, di sini sedang azan ya. Ini mohon izin untuk mendengarkan dulu. Oke.
Baik, azan di sini sudah berakhir. Saya mulai lagi melanjutkan kegiatan ini. Kita akan memasuki sesi terakhir, closing statement oleh masing-masing pemateri. Kesempatan pertama saya berikan ke Budi Martiana. Apakah ada pesan-pesan? Bukan pesan terakhir. Pesan terakhir untuk sesi ini. Oke. Ya, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Terima kasih juga untuk peserta semuanya. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang disampaikan. Ya, jadi kalau boleh izinkan saya menyampaikan bahwa sesuai dengan keilmuan saya saat ini gitu ya, bahwa ternyata statistical literacy itu penting. Statistical literacy itu penting. Dan ini tidak hanya terkait dengan bagaimana data itu diproduksi, tetapi juga kita memahami asumsi apa yang mendasari mulai dari pengumpulan hingga analisanya, termasuk terhadap bagaimana dia bisa, kapan dia tepat digunakan, dan kemungkinan penyalahgunaan dari produk-produk dari statistik itu. Ya. Dan secara khusus untuk COVID ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap social distancing is the best way we can do. Gitu, Bu Nikmal. Semoga cukup bisa menyudahi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Mari kita melakukan social distancing dengan patuh ya. Betul. Ya. Berikutnya Bu Farida. Bu Farida, apakah sudah join lagi Bu Farida? Mana Bu Farida ya? Pertanyaan dan sudah ya? Saya ada suaranya nggak? Ada Bu, ada. Bu Farida, jelas. ini saatnya closing statement. Ya. Ya. Closing statement. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Nikmal dan juga untuk teman-teman tadi Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga bermanfaat gitu ya. Saat ini gitu ya, untuk dunia perguruan tinggi yang harus beradaptasi tidak hanya mahasiswa gitu ya, tapi juga dosen beradaptasi bagaimana kita bisa menyampaikan materi gitu ya, sehingga bisa diterima oleh mahasiswa. Kemudian tuntutan untuk capaian kompetensi pembelajaran itu tercapai, itu juga menjadi PR besar buat dosen gitu ya. Jadi artinya penyesuaian ini tidak hanya mahasiswa gitu ya, dosen juga gitu ya. Mari kita lakukan ini bersama-sama dengan baik gitu ya. Kita optimalkan usaha kita gitu ya. Tetap belajar dari rumah gitu ya. Kemudian mungkin untuk mahasiswa bisa menjadi agent gitu ya di lingkungannya masing-masing. Lakukan sesuatu di sana gitu ya, sehingga keberadaan kalian memberikan warna, paling tidak keluarga kalian paham itu apa COVID-19, kemudian tetangga kanan kiri kalian tahu apa itu COVID-19, karena seperti yang menjadi kesepakatan bersama gitu ya, kita gitu ya, kita bisa memberikan perubahan ketika kita secara sukarela gitu ya melakukan physical distancing, social distancing ini gitu ya. Semoga harapan kita bersama bisa melandai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Mungkin satu lagi gitu ya, tidak butuh orang pintar untuk keadaan seperti ini, tapi butuh orang yang pintar beradaptasi gitu ya. Mungkin itu saja Bu Nikmal, terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, belum dari saya tutup. Ada beberapa rekomendasi ya dari pertemuan ini. Yang pertama, rekomendasi itu ada rekomendasi untuk institusi dan ada rekomendasi untuk masing-masing kita. Untuk institusi ini terutama untuk FKM, tapi boleh diadaptasi di institusi perguruan tinggi yang hari ini ada yang hadir. Pertama, penyesuaian dalam rangka penyusunan tugas akhir perlu segera disusun pedomannya, ya, harapan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian yang kedua,
akademisi, institusi perguruan tinggi perlu berpartisipasi aktif dengan pemegang kebijakan, karena pemegang kebijakan lah yang bisa mengendalikan bagaimana masyarakat itu harus dikelola begitu ya. Nah, advokasi kebijakan ini tidak harus sendirian. Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa berkolaborasi dengan berbagai institusi. Nanti apakah itu sifatnya level universitas atau lintas universitas, kalau ingin advokasinya di level yang lebih tinggi, itu barangkali perlu segera direspon gitu ya. Kemudian berikutnya adalah perlu strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang baru, yang tidak seperti biasa yang dilakukan dalam situasi seperti ini, dengan situasi tetap menerapkan social distancing. Dan untuk kita semua, mari kita tetap patuh ya, dan bahagia menerapkan hidup dengan pembatasan sosial. Dan optimis ini akan segera melandai. Kalau kita semua sama-sama berperan. Melandai ya, bukan melantai. Tapi melandai pada akhirnya melantai. Ya. Terima kasih para peserta, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bu Dwi, kepada Bu Farida. Terima kasih kepada teman-teman pengelola kegiatan ini. Saya, Nikmal Baroya, yang di acara ini sebagai moderator, mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali, bukan barangkali ya, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah ucap dan sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Berbagi peran. Tadi yang buka pembawa acara, ternyata yang nutup moderator. Oh gitu. Ya, jadi itu perlu diterapkan juga dalam situasi ini supaya tidak stres. Sebelum ini saya akhiri, ini tadi kan ada foto session untuk pembukaan ya. Kita foto session lagi untuk penutupan. Mohon berkenan para peserta menampakkan wajah bahagianya masing-masing. Ada wajah bahagia, terserah ekspresinya bagaimana. Ekspresi bahagia itu bisa bermacam-macam. Dihitung kali Bu Nima. Sebentar, belum semuanya. Sudah, ngitungnya jangan banyak-banyak, Bu. Iya. Kita masih bonus sendiri. 1, 2, 3. Udah. Mau lagi tak? Cukup. Oh, mau lagi. Yang lebih bahagia lagi dan optimis. Sudah? 1, 2, optimis. 3. Ya. Oke. Terima optimis. kasih. Salam sehat. Beraktivitas dengan bahagia. Semoga terima kasih. Kita berdoa bersama dengan keyakinan masing-masing. Semoga ini segera bisa kita lewati. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kasih. Hai Mbak Dila. Aduh, lama nggak? Mana? Itu dia, ada Dila itu dia. Ada Dila dia. Wah, Iki. Mana Mbak Dila? Ayo Mbak Dila. Ada. Si Dil. 15 menit ini acara reuni. Boleh reuni. Oh iya. Iya itu Mbak Dila ada. Ais. Ini ada si Ujang ini. Ampun dah. Pak Bun. Ini boleh menyapa nih. Ojo guyang-guyu Pip. Iya. Nah ini juga ini wajahnya inget banget saya nih. Mbak Krisnita nih. Angkatan tahun berapa ya Mbak Krisnita nih ya? Mbak Krisnita itu 2005. Oh, Reni ya? 2006.
2007 ya? 2006 ya, Mbak? Reni, iya ini. Benar ya, Reni 2000 berapa sih? 2006 kalau Mbak Reni. Oh, ya. Aku pikir 2002 dia. Mbak Krisnita. Oke. Sudah terobati Budi kangennya? Ada Latif juga. Apa kabar, Le? Aduh. Siapa? Latif. Si Latif. Mana Latif? Iyo. Kayak loro manten, gak ngomong loh. Bener-bener. Hah? Iya. Oh iya kan? Iya. Kan loh, Mbak. Mas Latif. Ya iku, arek loro iki gak katik pamitan anjane. Bapak Ibu yang lain mohon maaf, Mbak, Mas. Iya. Aduh, ini benar-benar mengobati ini ya. Sekian lama terlockdown, yang dilihat cuma tembok, akhirnya bisa melihat wajah-wajah yang sangat familiar dan selalu saya ingat. Termasuk si bujang satu ini. Kenapa jadi gondrong? Ini efek lockdown kah? Efek lockdown kah? Ya, Mbak Mas Afif. Iya, si bujang satu ini siapa lagi? Apa lagi nih ya? Yang masalahnya ada yang pakai masker juga, jadi nggak kelihatan. Makasih Bu Nimal for make it happen. Nah ini dia yang kuduga 2002 ini. Ternyata temannya Mbak Krisnita. Mbak Krisnitanya masih imut loh padahal. Iya, dirimu 2002. Cuman ngaku 2006.